Ya, semangat pagi para mitra generasi ya. Ketemu lagi dengan saya Muhtar Alhamid ya. Di hari yang cerah ini ya, para mitra generasi tetap semangat ya untuk belajar, yaitu untuk menggapai cita-cita masa depan ya. Hari ini kita akan belajar untuk materi yaitu tentang usaha, energi dan pesawat sederhana ya. Mungkin nanti para mitra generasi ya, untuk lebih lengkapnya silahkan baca di buku ya. Saya lebih menekankan ke perhitungannya ya, ke konsep perhitungannya di sini. Jadi untuk lebih jauhnya lagi silahkan para mitra generasi baca atau kaji di buku tersebut ya, sesuai dengan yang direkomendasikan. Para mitra generasi nanti ya belajar di sini bisa menjelaskan apa itu usaha, apa itu energi, apa itu pesawat sederhana, dan juga bisa fungsinya apa sih ya di dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Penggunaan usaha, penggunaan energi, dan juga pesawat sederhana itu digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama adalah materinya tentang usaha. Usaha ya. Oke. Ya. Apa yang maksud dengan usaha? Ya. Ada yang tahu nggak para mitra generasi apa yang disebut dengan usaha? Ya. Nah, kita kan sehari-hari ada yang namanya usaha, betul nggak? Ya. Nah, usaha dalam artian fisika kali antara gaya dengan perpindahan. Jadi apa tadi? Hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Jadi di sini dalam usaha ini harus ada yang namanya pindah tempat. Ya. Nah, kemudian usaha ini ada 3. Ada usaha yang disebut dengan positif apabila yaitu gaya dengan arahnya itu adalah searah, itu namanya usaha positif. Ada lagi usaha negatif apabila gaya kita dengan benda berpindahnya itu berbeda. Yaitu contohnya misalkan kita mau menarik roda di tanjakan, otomatis kan beratnya ke belakang, kita narik ke depan. Nah, itu disebut dengan usaha negatif. Nah, apalagi usahanya nol, yaitu usaha di mana tidak terjadi perpindahan ya. Jadi dikatakan usahanya adalah nol. Nah, di sini yang kita bahas di sini adalah yaitu usaha terjadi yang namanya dengan perpindahan ya, baik positif ataupun negatif. Oke ya. Dimana dirumuskan W yaitu F kali delta S. Nah, ini adalah rumusnya ya di sini. Apa yang maksud dengan W? W adalah usaha ya, tadi keterangannya di sini. Keterangan ya. W adalah usaha. Satuannya apa? Yaitu joule. Gitu ya. Kemudian F adalah gaya. Satuannya Newton. S adalah apa? Adalah perpindahan. Ya, satuannya adalah meter. Nah, saya gambarkan di sini. Nah, ini misalkan kita gambarkan. Ya, ini adalah sebuah benda, kita dorong. Ini adalah gaya. Ya, nah di sini, ya, maka benda akan berpindah. Ya, ini adalah sejauh delta S. Ya, seperti itu. Ini dalam penerapannya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Ya, contoh ya, misalkan contohnya adalah di sini. Ya, nomor 1. Ya, misalkan Budi ya mendorong meja dengan gaya. Nah, ini adalah gayanya misalkan 20 Newton. Nah, benda berpindah. Nah, berpindah. Nah, ini sejauh misalkan 4 meter. Ya, tentukan usaha. Ya, di sini. Nah, oke. Diketahui ya, tadi apa? F adalah 20 Newton. Itu. Yang tadi S sama dengan 4 meter. Ditanya adalah W ya. Rumus ya, W sama dengan F kali delta S. Seperti itu ya. Nah,
F-nya berapa? 20 kalikan dengan 4. Berapa? 80. Maka usaha ya 80 Joule. Seperti itu. Ya, nanti rumusnya dibolak-balik ya dalam penggunaan soal-soal. Nanti kita bahas di materi tentang pembahasan soal-soal ya. Ini hanya contoh dulu. Dan yang kedua adalah energi ya. Energi sini. Ya, satu sini. Energi. Nah, ya. Apa yang maksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Nah, di sini energi itu ada dua. Pertama ya, saya sebut A aja ya. Ada yang namanya energi potensial. Nah, ya kan? Energi potensial, energi yang dimiliki karena adanya ketinggian atau karena adanya kedudukan ya. Nah, ini gambarnya bagaimana? Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah benda ya. Ya, ini tanah. Kita jatuhkan. Nah, ini adalah masanya M. Kemudian ini adalah ketinggian. Oke. Ya. Nah, bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya di sini ya. Maka ya rumus adalah EP M kali G kali A. Seperti itu ya. Oke, di mana EP itu adalah energi ya. EP adalah energi potensial, satuannya Joule ya. Kemudian G adalah gravitasi. Adalah berapa nilainya? 10 ya. Oke. H adalah ketinggian. Satuannya meter, seperti itu ya. Dan bagaimana contoh soalnya? Ya, saya permudah dulu. Nah, di sini contoh soalnya ya. Saya pindah ke sini ya. Oke ya. Silakan, mau ditulis dulu yang sebelah sini. Ya, oke, saya pindah ke sini. Saya hapus ya ini ya. Oke, saya hapus. Nah, contohnya bagaimana? Saya contohkan. Ya, nomor 1, katakan sebuah benda ya, masanya katakan di sini 2 kg. Massa ya. Dijatuhkan dari ketinggian. Nah, misalkan di sininya adalah 40 meter. Ya, seperti itu ya. Gravitasi bumi berapa? Adalah 10 ya. Oke. Ditanya berapa energi potensial? Ya, ditanya EP. Seperti itu ya. Tanya EP. Kemudian jawab. Nah, oke kan? Rumus. Bagaimana rumusnya? Nah, EP M kali G kali H. Kalikan. EP sama dengan M-nya berapa? 2 kali G-nya 10 kali H-nya berapa? 40. Maka EP-nya berapa? Ya, 2 kali 10 kan 20 kali 4 ya, otomatis berapa? Sekitar 800 Joule ya. Maka energinya adalah 800 Joule. Seperti itu. B-nya yaitu adalah energi kinetik. Nah, ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, di sini. Ya, jadi kalau tadi karena kedudukan itu adalah potensial, kalau benda bergerak adalah energi kinetik. Nah, oke, saya gambarkan di sini. Nah, ya kan di sini misalkan benda ya. Nah, ini adalah M dilempar. Ya, dilempar, ini ada namanya V. Seperti itu ya. Nah, ini benda ya, sama di benda. Nah, dilempar, dirumuskan K setengah MP kuadrat. Ini ada rumusnya ya. Oke.
Apa itu EK? EK itu adalah energi. Satuannya joule, M adalah massa, ya. Satuannya apa massa? Kilogram. V adalah kecepatan, ya. Satuannya meter per detik kuadrat. Seperti itu, ya. Nah, saya hapus ini ya. Oke. Contoh soalnya. Nah, saya contohkan di sini. Oke, nomor 1. Nah, sebuah benda, ya. Misalnya diketahui, ya, sebuah benda, ya, masanya adalah, saya yang sama aja yang untuk mengukur mudah, ya, 2 kg, ya. Sebuah benda bermasa 2 kg kemudian dilempar, ya, atau dijatuhkan seperti itu, maka dia akan bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik seperti itu, ya. Nah, ditanya adalah berapakah energi, ya, atau E. Kemudian jawab, ya. Jawab kemudian rumus. Oke, ya. Langsung EK itu setengah M kali V kuadrat seperti itu, ya. Nah, oke, masukkan bilangannya. Setengah, M-nya berapa? M-nya 2 kali, ya. V-nya berapa? 8 kuadrat seperti itu, ya. Jadi setengah kali 2 kali 8 kali 8. Kita coret, ya. Oke, jadinya 8 kali 8 berapa? Adalah 64. Maka energi adalah 64 joule seperti itu, ya. Itu kita hafalkan rumusnya aja, setengah MP kuadrat seperti itu, ya. Nah, kekekalan energi, ya, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, atau terjadi yang namanya perubahan energi di sini, ya. Nah, misalkan, ya, energi dari listrik, kemudian dia jadi cahaya, contohnya seperti lampu. Kemudian dari energi listrik, ya, berubah menjadi gerak, contohnya adalah kita menggunakan kipas angin. Nah, di sini pun juga sama, ya. Dalam perhitungan fisika, ya, konsepnya seperti apa? Ya, konsep perubahan energi di sini, ya. Nah, oke, konsep perubahan energi adalah, ya, sini bisa saja energi itu berubah, ya, dari energi potensial. Nah, perubahan energi potensial sama aja dengan perubahan energi kinetik seperti itu, ya. Ini kunci utamanya di sini, ya. Nah, saya contohkan misalkan bagaimana. Nah, ini contohkan, ya. Nah, sebuah benda, ini sebuah benda, ya. Ini adalah tempat, misalkan di sini M, ya. Nah, ini adalah H, ada V, tuh, ya. Jadi komplit, ada H, ada V. Nah, kita pertanyaannya, berapakah kecepatan jatuhkan dari ketinggian misalkan 40 meter, massa bendanya 2 kg, ya. Kemudian G-nya berapa? 10 meter per detik. Nah, ditanya kecepatan. Itu, ya. Oke. Nah, di sini terjadi yang namanya perubahan energi dari energi potensial berubah jadi energi kinetik, ya. Maka jawab tadi, ya, delta EP berubah menjadi delta EK, ya, yaitu M kali G kali H. Ini adalah rumusnya setengah M kali V kuadrat. Oke, kita coret, ya. Coret M-nya seperti itu. Maka menjadi setengah V kuadrat G kali H. Oke, seperti itu, ya. Kita kalikan setengah V kuadrat sama dengan 10 kali 4. Oke, ya. Jadi kalikan
V kuadrat berapa? 2 kali 10 kali 40. Ya, V kuadrat berapa nih? Jadinya 800, maka V-nya adalah akar 800. Ya, 800. Nih, ya kan? Nah, di sini sama aja dengan berapa kira-kira yang mendekati? Yaitu akar, ini udah masuk ke matematika di sini ya. Berarti kita sederhanakan V akar 100 kali 8. Berarti akar 100 kali akar 8. Berapa ini? Yaitu 10 akar 8. Maka kecepatan ya, jadinya 10 akar 8 ms, seperti itu. Jadi yang nomor 3 adalah daya. Ini daya ya. Di sini daya. Nah, daya itu adalah ya jumlah usaha per satuan waktu. Apa tadi daya? Daya adalah jumlah usaha per satuan waktu ya. Dirumuskan P sama dengan WT. Apa itu P ya? Nah, P adalah daya, satuannya watt. Kemudian W adalah usaha, satuannya joule, satuannya adalah detik. Nah, bagaimana contoh soalnya? Saya hapus ini ya. Nah, di sini contoh soalnya misalkan gini ya. 1. Diketahui ya, usaha adalah W ya, usahanya misalkan 20 joule. Nah, kemudian waktunya adalah 5 detik. Ditanya daya. Gitu ya, seperti itu. Jadi jawab. Oke, jadi P sama dengan W per T ya. Masukkan bilangannya. P, W-nya berapa? 20. T-nya adalah 5. Maka P-nya adalah 4 ya. Maka daya adalah 4 watt. Seperti itu ya. Ya, ini masih dasar ya. Oke, nanti lebih jelasnya kita bahas di khusus mengenai pembahasan soal-soal seperti itu ya. Ini saya hapus. Oke ya, kemudian selanjutnya adalah pesawat sederhana. Sederhana. Ya, seperti itu. Nah, kita kan dalam suatu usaha atau kerja biasanya kan ingin ringan, bener nggak? Ingin mudah kita melakukan kerja, maka kita harus dibantu yang namanya sebuah alat, atau dikatakan dalam fisika yang namanya pesawat ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada yang namanya katrol, betul ya? Ada yang namanya tuas. Kemudian yang kita bahas di sini pertama adalah tuas dulu ya. Di sini mengenai tuas ya. Nah, tuas ini saya gambar. Nah, ini seperti ini bendanya ya. Ini adalah namanya tuas. Ini titik tumpu. Ini katakan bendanya di sini. Ini adalah orang yang ngangkat. Ini namanya W. Ini namanya F. Ini namanya T, titik tumpu. Ya. Nah, antara jarak titik tumpu dengan F ini disebutnya dengan lengan kuasa. Antara titik tumpu dengan beban ini namanya lengan beban, LB. Dirumuskan bahwa W kali LB sama dengan F kali FK. Ya, ini adalah rumusnya. Ya, jadi apa itu W? W adalah berat beban. Satuannya Newton. Di sini LB tadi lengan beban ya. Lengan beban. Satuannya
meter, seperti itu ya. Kemudian apa lagi? F adalah gaya. Ya, satuannya Newton. LK adalah lengan kuasa. Satuannya adalah meter, seperti itu ya. Oke. Kemudian contohnya bagaimana? Ya. Kita lihat di sini ya contohnya. Ya, contohnya di sini. Saya hapus ini ya. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini ada sebuah gambar. Contoh ya. Ini gambarnya. Ini seperti ini. Oke ya. Ini ada bendanya di sini. Katakan di sini ya 40 Newton. Nah, kita tanya F-nya. Ini adalah misalnya di sini adalah 4 meter ya. Ini jarak ke sini nih. Ya, ini telah titik tumpu ya. Ini ke sini katakan 2. Oke, ditanya berapakah gayanya? Oke ya, tentukan F di sini. Oke, ya. Jawab. Langsung saja ya. Oke. Rumusnya bagaimana? W kali LB, kemudian F kali LK. Seperti itu. Masukkan. W-nya berapa tadi? W-nya ini ya. 40. Kali LB-nya berapa? Ini 2 ya. Oke. F-nya ditanya. Nah, ini kalikan 4 seperti itu. Oke, ya. 40 kali 2 adalah 80. Ini kita kalikan 4F. Jadi kita putar 4F. 80, F-nya berapa? 80 per 4. Berapa F? Sama dengan 20. Maka gaya ya adalah 20 Newton. Seperti itu ya. Nah. Oke, saya hapus ya. Keuntungan mekanik dari tuas ya. Keuntungan mekanik ya. Kita rumuskan. Nah, dirumuskan. Ya, KM. Nah, ini adalah keuntungan mekanik daripada tuas adalah W per F. Seperti itu ya. Nah, ini kita ini kan. Nah, misalkan ada lagi contohnya bagaimana ya. Misalkan ditanya ya, dalam kita hubungannya di nomor ini ya. Misalkan tentukan KM. KM-nya adalah kita masukkan aja berapa? W per F. W-nya berapa? 40. F-nya berapa? 20 ya. Nah, berarti KM-nya berapa? Adalah 2 ya, kita coret seperti itu ya. Setelah tuas ya, tadi tuas ini ya. Kita lanjut yang nomor B ya. Nomor B adalah katrol ya. Oke, B ya. Katrol. Nah, katrol ini adalah sebuah alat yaitu untuk memudahkan melakukan usaha juga ya. Nah, kalian pernah nggak melihat timbaan ya? Timbaan misalkan pada saat kita mau nyari air ya, dulu sebelum ada listrik, orang ngambil air itu menggunakan timba, ya kan? Nah, di sini katrol ini ada 2, ada katrol tetap, ada katrol bergerak di sini ya. Oke, saya di sini ini dulu ke katrol tetap dulu ya. Nah, misalkan nomor 1 lah di sini ya. Ada yang namanya katrol tetap. Nah, ya. Nah, bagaimana gambarnya? Saya gambarkan di sini. Nah, ini adalah sebuah katrol. Ini ada pengikatnya. Nah, ini adalah benda ya. Ini adalah F. Seperti itu ya. Nah, di mana di sini jarak antara ya, ini namanya W ya, atau LB, ini sama, ini jaraknya sama, ini apa? Seperti itu ya. Nah, maka dirumuskan di sini, dirumuskan ya adalah W LB F LK. Nah, di mana di sini LB itu sama dengan LK jaraknya.
otomatis kita bisa coret ya. Maka W sama dengan F. Ini adalah rumus untuk katrol yang tetap seperti itu ya, gitu. Nah, ini bagaimana contohnya? Saya berikan contoh soal yang untuk katrol yang tetap. Misalkan di sini ada sebuah contoh. Ini yang katrol. Ini pengikatnya. Nah, ini adalah sebuah benda. Ini adalah F. Gitu ya. Di sini misalnya 40 Newton. Ya. Nah, ditanya tentukan F. Ya. F. Jawab. Ya, bawa rumus kita tadi ya. W sama dengan F. Berarti masukkan ya. W di sini kan 40. Berarti 40 sama dengan F. Maka F-nya juga adalah 40. Seperti itu. Ya. Saya hapus ya ini. Kemudian di sini, berapakah keuntungan mekanis? Nah, ya. KM dirumuskan adalah W per F atau LK per LB. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah rumus daripada keuntungan mekanik seperti itu. Nah, KM keuntungan mekanik. Nah, kemudian nomor 2 adalah dari sini aja ya, katrol bergerak. Nah, ya di sini katrol ini bekerja ya berdasarkan pelipatan jumlah lengan ya, gitu. Jadi apa namanya? Sehingga lengan kuasanya akan semakin kecil ya di sini. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. Ada sebuah katrol, kemudian ke sini. Nah, ini adalah tali juga seperti ini ya. Betul ya. Nah, ini ya. Jadi ada dua lengan kuasa di sini. Sehingga bagaimana rumusnya? Ya, maka di sini rumusnya ya. Rumus jadi W ini LB ya. Ini LB, katakan ini LK. Ada dua ya LK-nya. Seperti itu. Teruskan di sini yaitu W kali LB sama dengan F kali 2 LK. Nah, lengan kuasanya ada dua ya. Di sini. Nah, karena ini sama, kita coret. Jadi W sama dengan 2F. Ini hubungannya ya. Seperti itu. Oke ya. Saya contohkan di sini. Ya, saya contohkan sini. Nah, bagaimana contohnya di sini? Ini contohnya. Ini ya, nomor 1 kita anggap sebuah katrol. Ini adalah 40. Ini adalah F. Gitu ya, di sini. Tentukan F. Pertanyaannya ya, tentukan F. Gitu ya. Jawab. Rumus tadi berapa? W sama dengan 2F. Nah, ya. W-nya berapa? Ini anggap sorry ya. Nah, ini adalah W. W-nya adalah 40. Nah, maka 2F. F-nya adalah berapa? 40 dibagi 2. Berapa F-nya? Adalah 20 ya. Maka gaya 20 Newton. Seperti itu. Ya. Oke ya, gitu saja. Permintaan gerasi ya. Sekian dulu penyampaian materi dari saya tentang usaha, energi dan juga pesawat sederhana. Ya, silakan permintaan gerasi latih terus ya. Dalam fisika itu menurut saya mudah ya.
Saya berikan semangat kepada para integrasi. Yang penting tahu rumus, diketahui, ditanya jawab ya. Dan nantikan di video berikutnya, yaitu tentang membahas soal-soal khusus mengenai usaha energi pesawat sederhana ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.